Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan masker saat keluar rumah dan selalu cuci tangan saat melakukan kegiatan untuk mencegah penularan virus corona. Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Untuk selengkapnya, mari kita cek video berikut. Halo, kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan, serta kita akan belajar tentang konversi satuan. Nah, jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur ya. Misalkan panjang, nah itu dapat diukur. Atau waktu gitu ya. Massa itu bisa diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Nah, tapi dalam pengukuran kita memerlukan yang namanya satuan. Satuan itu artinya pembanding dalam pengukuran. Contoh, misalkan panjang. Panjang itu punya pembanding, yaitu meter ya. Kita pasti kalau mengukur sesuatu, misalkan kita mengukur panjang suatu lapangan, 100 meter. Kita mengukur waktu juga harus ada pembandingnya. Kita mengukur waktu berdasarkan apa? Bisa detik, ya. Bisa detik, bisa jam, bisa hari. Nah, kalau massa nanti pembandingnya atau satuannya adalah kilogram. Nah, nanti besaran itu dibagi atas besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu hanya ada 7. Nah, jadi nanti teman-teman hanya cukup menghafalkan 7 besaran pokok. Selain itu pasti namanya besaran turunan. Nah, kalau panjang itu, besaran pokok panjang, itu satuannya adalah meter. Ya. Kalau waktu, nanti satuan internasional. Nah, satuan internasional itu yang ditetapkan oleh semua negara nih. Dan dipakai secara general. Ya. Kalau waktu nanti satuannya bukan jam, tapi detik. Ya. Detik ya. Nah, kalau massa itu satuan internasional adalah kilogram. Ya, jadi kilogram itu sebenarnya satuan dari besaran massa, bukan berat ya. Kalau suhu itu bukan Celcius, tapi Kelvin. Ya, kalau arus listrik itu nanti ampere. Kalau intensitas cahaya itu satuannya adalah kandela. Nah, kalau jumlah zat itu nanti satuannya adalah mol. Ya. Nah, kalau besaran turun itu adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh misalnya kalau kita punya kecepatan. Nah, kecepatan itu diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Ya, satuannya meter per detik. Meter ini adalah panjang, waktu itu adalah detik. Luas, rumus luas apa sih? Luas itu panjang sisi kali sisi ya. Sisi itu sebetulnya adalah besaran panjang. Sisi itu besar panjang, jadi satuan adalah meter persegi. Kalau volume nanti satuannya adalah meter pangkat 3. Oke, kalau massa jenis itu turunan dari massa dan panjang. Karena dia satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Oke ya. Nah, selain dipisahkan berdasarkan besaran pokok dan besaran turunan, besaran juga dipisahkan berdasarkan besaran skalar dan besaran vektor. Nah, apa sih besaran skalar? Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki besar atau angka saja. Contoh, waktu. Ya, waktu kita cuma punya besar aja. Oh, saya berlari selama 3 jam. Wah, capek nih larinya 3 jam nih. Nah, ada juga yang namanya besaran vektor. Kalau besaran vektor, besaran yang memiliki angka dan arah. Contoh itu kecepatan. Saya berlari 30 km per jam. Woi, cepet ya koko larinya ya. Nah, tapi koko lari kemana? Apakah koko lari ke atas, lari ke utara, lari ke selatan, atau lari ke timur? Nah, itu harus ada arahnya kalau kecepatan. Oke. Nah, itu tentang besaran-besaran yang ada. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang konversi satuan. Nah, konversi satuan itu maksudnya apa? Nah, kita akan belajar sekarang ya. Nah, satuan itu kan kita sudah mengenal banyak satuan ya. Tadi Koko udah sebutkan ada yang meter. Misalkan nih ada meter ya. Ada satuan meter, ada satuan second. Second ini detik ya. Ada kilogram, ada volt gitu ya. Nah, tapi kalau kita mengukur sesuatu yang besar sekali,
nanti tidak bisa dituliskan dengan angka saja, karena terlalu panjang. Contoh, misalkan Koko ngukur jarak dari bumi dari bumi ke matahari, ternyata jaraknya sekian ratus juta. Wah, nolnya banyak banget tuh, satu ngitung ya. Nah, makanya kita di fisika ada yang namanya awalan, ya. Nah, ini bukan bahasa Indonesia ya, bukan di, ke, dan sebagainya. Nah, awalan ini akan ada di depan satuan. Nah, sebetulnya waktu SD, teman-teman udah belajar nih. Ingat nggak? Kita pernah belajar namanya kilo, nah, hekto, deka, gitu ya. Desi, senti, mili. Nah, ini bisa dipasangkan dengan apa saja. Contoh, kalau adik-adik di SMP pernah belajar yang namanya kilometer. Ya, pernah belajar juga hektometer. Tapi tidak di situ doang dong. Kita pernah belajar juga kilogram, hektogram, gitu ya. Desigram. Oke. Nah, nanti kalau di SMP ini belajar lebih banyak nih. Ada lebih banyak satuan, ya. Koko kasih garis di sini. Nah, ini satuan awalnya nih, terserah kita nih. Bisa meter gitu ya. Bisa kilogram, bisa gram, bisa detik. Ya, bisa banyak macam. Kalau naik ke atas ada deka. Lambangnya apa? D besar nih. D besar lambangnya ya. Kalau hekto H besar. Pokoknya kalau naik besar. Kalau turun kecil. K, kilo K besar. Mega M besar gitu ya. Giga G besar. Kalau tera T besar. Kalau peta T besar gitu ya. Kalau turun kecil. Oke, desi D kecil. Karena kita punya desimeter. Ya. Senti C kecil. Kita punya sentimeter. Kalau mili M kecil. Oke. Nah, jadi nanti kalau di soal, adik-adik ketemu M besar, M kecil harus tahu bedanya apa. Nah, kalau mikro, nah ini lambangnya agak unik nih. Ini pakai huruf Latin ya, mikro gitu ya. Kayak bikin U, tapi garis kirinya lebih panjang. Nano itu N kecil, kalau pikro P kecil. Nah, sama seperti waktu adik-adik belajar di SD, kalau deka, kalau naik 1 itu biasa dibagi 10 gitu ya. Kalau turun biasanya dikali 10. Nah, cuma ada special case nih, ada khusus sedikit. Nah, ini aku hapus dulu ya. Nah, supaya gampang, nanti sebetulnya ada yang namanya faktor pengali. Kalau deka itu faktor pengalinya 10. Ini kalau yang besar aku pakai merah. 10 pangkat 1. Nah, ini 10 pangkat 1. Kalau hekto, ini 10 pangkat 2. Kalau kilo, 10 pangkat 3. Waktu SD ya, naiknya 1 nolnya. Nah, tapi kalau mega, nanti naiknya 10 pangkat 6. Nah, naiknya tambah 3 nih. Kalau giga, 10 pangkat 9. Kalau tera, 10 pangkat 12. Kalau peta, itu 10 pangkat 15. Ya. Kalau turun, minus. Oke, ini jadi kita anggap ini 10 pangkat 0-nya nih. Gitu ya. Kalau turun ya minus. Kalau turun berarti di sini 10 pangkat min 1. Senti ini 10 pangkat min 2. Mili ini 10 pangkat min 3. Mikro itu 10 pangkat. Nah, ini turunnya langsung 3 nih. Min 6 gitu ya. Nano itu 10 pangkat min 9. Kalau piko itu 10 pangkat min 12 gitu ya. Nah, cara ubahnya gimana? Contoh, Koko punya soal 20 gigameter. Wah, ini besar nih, banyak nih ya. Berapa milimeter? Ya, gigameter berapa milimeter. Nah, sebetulnya bisa nih pakai tangga turun. Jadi giga ke mega dikali 1000. Mega ke kilo dikali 1000. Tapi terus kali 1 kali 1. Wah. Terus kali 1 lagi gitu ya. Desi kali 1 lagi, kali 1 lagi, kali 1 lagi gitu ya. Boleh seperti itu. Nah, tapi kalau sudah SMP, nanti ini caranya begini. Koko tulis dulu nih. 20 dikali. Nah, dikali apa? Dikalinya yang atas itu selalu yang diketahui. Yang kita ketahui kan gigameter. Kita lihat tadi gigameter itu 10 pangkat 9.
Nah, ini berarti 10 pangkat 9 per yang di bawah itu selalu yang ditanya. Ditanya itu apa? Ditanya milih 10 pangkat min 3. Oke, 10 pangkat min 3. Oke, sudah bukan gigameter lagi karena ini sudah milimeter, gitu ya. Nah, terus cara ngitungnya gimana nih? Nah, ini mungkin adik-adik baru sekali nih, baru sekarang ketemu 10 pangkat dibagi 10 pangkat. Kalau Koko punya 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 2. Nah, ini kan 1000 dibagi 100 ya. Atau jadi 10 pangkat 1 nih. Nolnya cuma 1. Artinya kalau pangkat dibagi, kita kurangkan atasnya. Nah, jadi ini 9 nanti dikurang sama min 3. Ya, dibawa lagi ya. 20 dikali 10 pangkat 9 dikurang min 3. Oke, jadinya 20 dikali 10 pangkat 12 milimeter. Ya, itu contoh pertama. Contoh kedua, Koko punya 30 nanosecond. Wah, ini cepat sekali, kecil sekali ya. Berapa kilosecond? Nah, ini kalau misalkan ditulis, nah ini kayak misalnya 20 gigameter ya. Kalau kita nggak pakai awalan, nanti jadinya, wah nolnya banyak banget nih. Makanya kita pakai awalan. Sekarang 30 nanosecond, berapa kilosecond? Sama nih caranya. Kita tulis dulu ya. 30 dikali ya. Per atasnya yang diketahui. Diketahui kan nanosecond. Nanosecond, 10 pangkat 9. 10 pangkat min 9. Kilosecond, kilo 10 pangkat 3. Ya. Nah, ini jadi 30 dikali 10 pangkat min 9 dikurang 3. Jadinya 30 dikali 10 pangkat min 12 kilosecond. Oke. Contoh lagi. 48 kilogram berapa miligram? Gimana caranya? Yuk, ya, kita tulis dulu ya. 48 dikali per atas yang diketahui. Diketahui kilo 10 pangkat 3. Ya. Yang ditanya yang di bawah mili 10 pangkat min 3. Ya. Ini jadi berapa nih? Oh, ini jadi 48 dikali 10 pangkat 3 dikurang min 3. Oh, ini jadi, ya benar ya, ini jadi plus ya. Jadi 10 pangkat 6.